Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Siswa kelas 6, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat untuk belajar dari rumah. Nah, untuk pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada tema selanjutnya, yaitu tema 7 yang berjudul kepemimpinan. Nah, untuk subtema 1 yaitu pemimpin di sekitar kita. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, seperti biasa mari kita awali dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini akan berjalan dengan lancar dan dapat kita pelajari dan membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk kegiatan pada hari ini, adapun kompetensi dasar yang akan kita pahami pada pembelajaran 1 subtema 1 tema 7, yaitu yang pertama bahasa Indonesia, di mana kompetensi dasarnya yaitu menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Dan untuk muatan pelajaran IPA, kompetensi dasarnya adalah tetap 3.2, menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Sedangkan ruang lingkup pembelajarannya, yang pertama kita akan berdiskusi untuk menentukan pembicara pidato, pendengar pidato, tempat dan suasana pidato. Kemudian yang kedua, menyusun konsep urutan isi pidato. Kemudian yang ketiga, mengamati perbedaan ciri laki-laki dan perempuan setelah masa pubertas. Kemudian yang keempat, membuat rencana karya poster untuk menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Sedangkan kompetensi yang mau dikembangkan adalah menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain. Kemudian pengetahuan yang ingin dikembangkan yaitu mengidentifikasi unsur-unsur pidato, menyikapi ciri-ciri pubertas. Kemudian untuk keterampilan adalah menuliskan unsur-unsur pidato. Nah, mari kita amati gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar kegiatan musyawarah di lingkungan RT. Ya, kegiatan musyawarah di lingkungan RT. Tentunya dalam kegiatan musyawarah ini ada yang memimpin kegiatan musyawarah. Tentunya yaitu seorang ketua RT. Nah, jadi ketua RT itu bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin. Nah, jadi pemimpin itu adalah orang yang memimpin orang lain yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi agar orang lain mengikuti apa yang menjadi aturan dari seorang pemimpin sehingga untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tentunya seorang pemimpin itu harus memiliki kemampuan dalam memimpin orang lain. Kemudian harus memiliki sikap tanggung jawab. Kemudian juga harus memiliki sikap rela berkorban, menghargai orang lain. Nah, itu beberapa sikap dari seorang pemimpin. Nah, ada banyak pemimpin di lingkungan sekitar kita. Pemimpin apa saja yang ada di lingkungan sekitarmu? Nah, misalnya yang ada di sekitar kita adalah seorang pemimpin, yaitu kepala desa, kepala dusun, ketua RT, kepala sekolah, ketua kelas, kepala keluarga, dan sebagainya. Nah, itu adalah beberapa contoh seorang pemimpin yang ada di sekitar
kita. Dan selanjutnya, ayo kita membaca. Di sini ada sebuah bacaan yang berjudul Ibu RT Sang Pemersatu. Nah, di sini ada teks ini menceritakan seorang RT perempuan yang bernama Ibu Erika. Nah, di mana Ibu Erika ini merupakan seorang guru sekolah dasar yang ramah, bersahaja, dan juga berwibawa. Nah, bagi warga, Ibu Erika ini adalah pengayom yang selalu dapat mereka datangi untuk mencari solusi dari berbagai masalah. Nah, itu gambaran tentang Ibu Erika. Nah, di sini di teks bacaan di sini ada sebuah contoh kegiatan yang dilakukan oleh Bu Erika, yaitu di saat mengumpulkan warganya. Nah, di sini ada kegiatan Ibu Erika sebagai ketua RT menyampaikan pidato, mengajak warganya untuk melakukan sebuah kegiatan di bidang kesehatan, yaitu untuk membangun sebuah pos pelayanan terpadu. Nah, untuk lengkapnya nanti kalian bisa baca di buku tema kalian di tema 7 subtema 1 pembelajaran 1. Di sana ada sebuah teks yang berjudul Ibu RT Sang Pemersatu. Nah, contoh kegiatan pidato yang dilakukan oleh Bu Erika yaitu dimulai dari kalimat, "Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di acara kebersamaan yang diadakan di hari Minggu ini. Saya sangat senang dan bertemu seluruh warga pada acara yang menyatukan kita semua." Dan seterusnya sampai nanti terakhir, "Bapak Ibu, terima kasih atas seluruh dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga telah datang ke acara rutin bulanan di hari ini. Semoga pertemuan kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga." Nah, itu adalah teks pidato yang disampaikan oleh Ibu Erika sebagai ketua RT di Kampung Sehat Melati. Nah, coba nanti kalian pahami dan dibaca teks tersebut. Sekarang, apa yang dimaksud dengan pidato? Pidato ialah merupakan sebuah kegiatan berbicara yang dimana dilakukan di depan umum atau berorasi untuk menyampaikan pernyataan atau memberi gambaran mengenai suatu hal. Nah, jadi pidato adalah merupakan kegiatan berbicara. Nah, berbicara di depan umum. Nah, untuk menyampaikan sebuah pernyataan atau memberikan gambaran mengenai suatu hal atau untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, itu disebut dengan pidato. Jadi orang yang berbicara di depan umum menyampaikan suatu hal atau informasi, ya, maka itu disebut dengan pidato. Nah, sedangkan struktur atau unsur-unsur pidato itu ada 3 poin penting. Yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan pada teks pidato terdiri dari beberapa bagian, diantaranya ialah salam pembuka, ucapan penghormatan, dan juga ucapan syukur. Nah, itu adalah pembuka atau bagian pembukaan pada pidato. Jadi yang pertama adalah pembukaan, ya, bagian pembukaan yang isinya berupa salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Misalnya contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Juglangan,
Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Juglangan, dan tidak lupa semua siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 6 SDN 1 Juglangan yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini kita masih bisa berkumpul bersama di halaman SDN 1 Juglangan dalam rangka acara kegiatan upacara bendera bla 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 dan seterusnya. Itu adalah contoh pembukaan dalam pidato. Kemudian yang kedua, isi pidato. Isi pidato ialah merupakan bagian yang terpenting dalam pidato. Hal ini dikarenakan dalam isi pidato ini mengandung intisari sesuatu yang akan disampaikan dan juga dibicarakan. Jadi yang dimaksud dengan isi pidato itu adalah hal penting, informasi penting yang ingin disampaikan oleh seorang yang berpidato. Nah, informasi pentingnya itu nanti ada di isi pidato. Nah, misalnya seperti yang sudah saya contohkan tadi isinya. Nah, anak-anakku yang saya banggakan dalam kegiatan upacara hari ini ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama, misalnya masalah kebersihan lingkungan sekolah. Mari kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah, terutama dalam menghadapi masa musim penghujan. Karena pada musim penghujan biasanya banyak terjadi penularan penyakit demam berdarah. Nah, untuk mencegah terjadinya penularan penyakit demam berdarah di lingkungan sekolah kita, mari kita laksanakan kegiatan 3M, yaitu mengubur, menguras, dan menutup, dan seterusnya. Nah, itu contoh isi pidato. Kemudian yang ketiga, penutup pidato. Penutup pidato ialah merupakan akhir dari sebuah pidato, yang dimana biasanya meliputi kesimpulan secara ringkas dari materi yang dijelaskan, kemudian permintaan maaf kepada pendengar dan juga salam penutup. Jadi bagian penutup pidato itu berisi kesimpulan dari pidato itu, kemudian permintaan maaf, kemudian juga salam penutup. Misalnya seperti yang saya contohkan tadi penutupnya. Nah, itulah anak-anak yang perlu kalian perhatikan. Jadi untuk mencegah adanya penularan penyakit demam berdarah di lingkungan sekolah kita biasakan untuk melaksanakan program 3M, yaitu mengubur, menguras, dan menutup. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Misalnya seperti itu contoh penutup pidatonya. Nah, jadi kalian harus bisa memahami bahwa yang dimaksud dengan pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan sebuah informasi. Kemudian struktur pidato itu ada 3 poin penting. Yang pertama adalah pembukaan, kedua isi pidato, kemudian yang ketiga penutup pidato. Nah, itu tentang pidato. Nah, kalau kita lihat kemudian kita analisis dari pidato yang disampaikan oleh Ibu RT Erika. Yang pertama, kalau kita analisis konsep pidatonya, bahwa temanya adalah kebersamaan. Kemudian pembicaranya Ibu RT Erika. Pendengarnya adalah warga kampung Sehat Melati. Tempatnya di mana? Itu dilaksanakan setelah kegiatan senam di lapangan setiap minggunya.
Kemudian urutan pidatonya, yang pertama ucapan salam dan terima kasih, yang kedua pendahuluan tentang pentingnya kebersamaan, kemudian yang ketiga mengharapkan warganya untuk tidak terlalu puas atas prestasi selama ini, kemudian yang keempat harapan untuk melanjutkan cita-cita untuk menjadi kampung sehat. Kemudian yang kelima, ucapan terima kasih. Nah, itu adalah konsep pidato yang disampaikan oleh Ibu Erika. Nah, coba kalian amati. Nah, ada sebuah gambar seorang anak dan seorang yang sudah dewasa. Jadi ini ada dua gambar anak-anak dan orang dewasa. Nah, apa perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas? Masih ingatkah kalian pelajaran di tema 6? Nah, saya kira kalian masih ingat tentang perbedaan fisik antara laki-laki yang belum atau sebelum dan sesudah masuk masa pubertas. Nah, untuk mengingatkan ingatan kalian kembali tentang perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas, coba kalian perhatikan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ciri-ciri remaja puber dan cara menghadapinya. Nah, ini gambar yang kalian tampak pada gambar ini adalah contoh seorang laki-laki dan perempuan yang sudah masuk masa pubertas. Nah, kalau kalian ingat pada pelajaran sebelumnya bahwa ciri-ciri laki-laki sebelum dan sesudah masuk masa pubertas adalah seperti tabel berikut ini. Nah, kalau ciri-ciri masa kanak-kanak bagi laki-laki yang belum masuk masa pubertas, misalnya yang pertama, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suara belum membesar. Yang ketiga, belum tumbuh jakun. Yang keempat, belum tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Nah, itu adalah ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki. Sedangkan ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki, kalau sudah masuk masa pubertas, yang pertama, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Suara jadi membesar. Tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Nah, ini adalah ciri-ciri anak laki-laki yang sudah masuk masa pubertas. Saya kira kalian paham, sudah mengerti tentang ciri-ciri seorang laki-laki yang sudah masuk masa pubertas dan sebelum masuk masa pubertas. Nah, sekarang bagaimana cara menghadapi masa pubertas? Nah, baik itu laki-laki maupun perempuan, caranya bagaimana cara menghadapi masa pubertas? Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian pahami jika kalian sudah masuk masa pubertas, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh. Nah, jadi kalau sudah masuk masa pubertas, kalian harus mampu menjaga kebersihan tubuh. Misalnya mandi, ya, mandi, ya. Terus tujuan kenapa harus mandi? Harus banyak sering-sering mandi, karena kalau sudah masuk masa pubertas itu sudah banyak menghasilkan kelenjar minyak atau kelenjar keringat, itu akan bertambah. Sehingga kalau kalian tidak sering mandi akan timbul yang namanya jerawat. Nah, selain untuk kebersihan mandi dan juga penggunaan alat pribadi seperti celana dalam itu harus kalian ganti satu hari paling tidak itu 3-2 kali. Kalau sudah terasa lembab celana dalamnya itu harus diganti biar tidak timbul penyakit gatal dan iritasi
lainnya. Dan jangan menggunakan pakaian yang terlalu ketat. Nah, jangan menggunakan pakaian yang terlalu ketat. Gunakan kain yang bisa menyerap keringat. Jadi menggunakan kain katun. Ya, celana dalam usahakan menggunakan kain katun, jangan menggunakan bahan nilon yang tidak bisa menyerap keringat. Nah, itu salah satu cara dalam menjaga kebersihan tubuh. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Jadi kalau orang yang sudah masuk masa pubertas harus banyak mengkonsumsi makanan yang sehat dan berolahraga. Kemudian cara yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Nah, ya, jadi kalau sudah masuk masa pubertas, baik itu laki-laki maupun yang perempuan, itu harus hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Kenapa? Karena pada masa puber organ reproduksi telah aktif. Oleh karena itu, sebaiknya kamu bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar. Hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Kalian pasti paham apa yang dimaksudkan oleh Pak Hamid tadi, bahwa kalau sudah masuk masa pubertas, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Karena pada masa pubertas organ reproduksi telah aktif. Nah, kemudian yang keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai dengan umur. Nah, makanya kalau nonton televisi, lihat dulu, ada yang di tayangan di televisi itu kan ada kode atau logo itu HBO atau 13 plus, 10 plus, 18 plus. Nah, itu menunjukkan umur. Nah, kalau ada gambar, ada tulisan 18 plus atau 17 plus, berarti itu untuk usia di atas 17 tahun. Kalau ada anak-anak, biasanya itu adalah dalam tulisan BO, bimbingan orang tua. Nah, jadi nonton televisi ataupun membaca buku itu harus disesuaikan dengan usianya. Kalau masih usianya belum masuk masa dewasa, jangan pilih bacaan untuk dewasa maupun tontonan yang di televisi. Kalau anak-anaknya nonton tayangan televisi untuk anak-anak. Kalau sudah dewasa ya nonton tayangan yang sudah dewasa. Nah, yang terakhir adalah rajin beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Karena dengan rajin beribadah kita dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kalau orang sudah masuk masa pubertas secara agama itu sudah memiliki tanggung jawab sendiri dalam menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan larangan pada agama. Semua beban dosa sudah ditanggung sendiri. Nah, jadi selain dari itu juga membentengi diri dari hal-hal perbuatan yang kurang baik. Nah, itulah 5 cara bagaimana kita menghadapi masa pubertas. Yaitu yang pertama, menjaga kebersihan tubuh. Kedua, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Yang ketiga, berhati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai dengan umur. Kemudian yang kelima adalah rajin beribadah. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah itulah materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat untuk belajar dari rumah, dan setelah ini silakan kalau ada sesuatu yang belum bisa kalian pahami berdiskusi di grup WA. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.